jika ada perkembangan. 20 Silakan. menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah kita sampai hari ini diberikan hidayah iman, Islam, ihsan, dan juga diberikan nikmat. Nah, ini saya paling senang cerita, nikmat sehat walafiat, sehingga sampai hari ini kita tampaknya awet muda ini. Soalnya jam 20.20 masih segar bugar, padahal besok sudah pagi-pagi sudah meluncur kemana-mana mencari rezeki ya. Amin. Itu nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Amin. Alhamdulillah juga kita diberikan nikmat silaturahmi terus. Rupanya dikumpulkan di usia setelah 31 tahun berpisah, tapi senang silaturahmi, dan alhamdulillah yang dibicarakan baik-baik terus ini ya. Tidak ada pornografi, tidak ada hal seperti itu yang biasanya sering kalau orang kumpul-kumpul seperti itu. Tapi kita malah diberikan silaturahmi yang baik. Dan alhamdulillah hari ini serial yang selalu kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena dari awalnya pertama setelah Ustadz Budi dan Ustadz Syam ini yang memandu serial, ya bukan serial film tapi serial akhlak ya Ustadz kalau nggak salah begitu ya. Dan hari ini yang kedua tentang ulil albab. Nah ini dia ulil albab. Saya jadi ingat membicarakan apa nih, rupanya membicarakan akal sehat. Nah, yang sekarang ini lagi seru-serunya akal sehat, nanti jadi pertanyaan apa bedanya itu, nanti kita simpen dulu setelah dapat materi dari Ustadz Syam. Tidak berpanjang lebar, saya tidak perlu membacakan lagi meskipun biasanya menurut udah Daniel harus dibacakan protokolernya pembicara, tapi karena sudah terkenalnya Ustadz Syam ini, jadi sudah sangat terkenal, kita sudah paham semua, langsung kepada pokok materi supaya waktunya lebih maksimal buat Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan beriman dan insya Allah dalam keadaan sehat jasmani kita dan sehat juga jiwa kita. Karena mempertahankan kesehatan raga itu juga penting, tetapi jauh yang lebih penting adalah menjaga kesehatan jiwa. Karena misi hidup kita adalah membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi beruntunglah, sukseslah orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan celaka dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi pada malam hari ini saya dapat amanah dari sahabat saya, sama-sama imam ini. Jadi dua imam ini, ada tiga ya, sama Mas Imam Teguh, ada Imam Ghazali yang senantiasa minta saya, yang memposisikan saya untuk jadi narasumber, walaupun sebenarnya beliau juga tahu kapasitas saya. Masih banyak yang punya kompetensi untuk itu, tapi ya karena diminta oleh sahabat baik insya Allah, dan yang dimintanya kebaikan insya Allah saya akan laksanakan insya Allah. Demikian pula dengan Mas Imam CNI, Mas Imam CNI. Jadi yang
sangat luar biasa menurut saya, awet muda dan smart ya, luar biasa. Demikian pula teman-teman yang lain yang biasa kita bercanda dalam setiap malam Kamis, alhamdulillah bahasa Arab kita sudah sampai pertemuan ke-16. Jadi dan alhamdulillah juga pesertanya cukup banyak. Artinya rata-rata di atas 10 orang lah ya. Jadi alhamdulillah dan bisa bertahan sampai pertemuan ke-16. Dan pada malam hari ini saya ingin melanjutkan kajian yang pernah disampaikan dulu tentang ulil albab. Jadi kita lebih fokus bagaimana membentuk kepribadian Islami. Jadi kepribadian yang memang harus kita miliki dan bagaimana cara membentuknya. Ikhwani rahimakumullah, saya memulainya dari apa yang disampaikan pada bulan yang lalu kalau tidak salah. Saya menyampaikan surat Ali Imran 190-191 yang di situ ada predikat ya bagi manusia disebut dengan ulil albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ulil albab adalah alladzina, ini isim mausul. Kalau yang belajar bahasa Arab ya, kita sudah belajar alladzina isim mausul yang menjelaskan siapa ulil albab, yaitu yadkuruna, orang yang atau mereka yang selalu senantiasa, karena fi'il mudhari ya, selalu senantiasa mengingat Allah. Jadi maf'ul bihnya Allah. Selalu yang diingat adalah Allah. Baik qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ini hal dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia di pembaringannya, dia selalu ingat kepada Allah. Ya, ingat yang dimaksud di sini mengkaitkan apapun yang dia kerjakan dengan Allah. Ini boleh atau tidak? Allah halalkan tidak? Ini halal apa haram? Ini wajib, sunnah atau mubah atau makruh atau haram dan seterusnya. Jadi bentuk kesadaran menyadari adanya adanya Allah dan kaitannya dengan hal-hal yang dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh Allah, itulah hakikat orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan ulil albab itu adalah setelah zikir kepada Allah, setelah mengingat kepada Allah, dia berpikir. Wa yatafakkaruna, mereka senantiasa berpikir, menggunakan akal sehatnya, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tentunya dengan seisinya. Dan begitu hebatnya kekuasaan Allah, langit yang katanya 7 lapis, walaupun kita tidak bisa menjangkau lapisan-lapisan itu, karena lapisan langit pertama pun kemampuan kita terbatas menjangkaunya, apalagi sampai 7 lapis langit. Wal ardi dan bumi. Dan bumi yang kita tempati juga begitu luas. Dan kita hanya mengerti sebagian kecil saja dari apa yang ada di bumi. Baik yang di atas permukaannya atau apalagi yang di bawah permukaan bumi. Sehingga orang yang senantiasa mengkaitkan cara berpikirnya dengan zikir kepada Allah, kesimpulan hasil pemikirannya dia sampaikan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kesimpulan dari proses berpikir yang didasari oleh keimanan dan kesadaran hubungan dengan Allah, yaitu mengingat Allah, maka dia akan mengatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua, langit dan bumi dan seisinya dan apa saja yang Allah ciptakan, batilah, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna.
Subhanaka faqina adzaban, maka maha suci Engkau ya Allah, dan jagalah kami dari siksa neraka. Nah, ayat ini yang ingin kita bahas, kita maknai tentang bagaimana ulil albab itu. Jadi kalau dari ayat ini, maka aktivitas ulil albab, jadi aktivitas ulil albab adalah berzikir dan berfikir. Berzikir senantiasa mengingat Allah, dan kemudian berfikir. Nah, apa yang itu berfikir atau berfikir sehat? Jadi kemampuan manusia ini, manusia itu makhluk yang mulia, dimuliakan bukan hanya karena penciptaan bentuknya yang sempurna, fi ahsani taqwim, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi, kemampuan memisah dan memilah, kemampuan membedakan, kemampuan menilai, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk memutuskan sesuatu, itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ya, kecuali jin ya, karena jin, tapi jin kita tidak akan membahas jin karena jin itu makhluk gaib ya, sendiri-sendiri. Tapi makhluk yang zahir, yang nampak, maka hanya manusia yang punya kemampuan itu, yang kita sebut dengan akal. Dan inilah sebenarnya pembeda yang sangat signifikan antara manusia dengan makhluk yang lain. Jadi kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, berarti sebenarnya dia tidak menyadari keistimewaan, kelebihan dia yang Allah berikan dibanding dengan makhluk yang lain. Artinya dia ingin atau menganggap biasa saja dan sama dengan makhluk yang lain yang, mohon maaf, mungkin lebih hina daripada manusia. Nah, apa itu berpikir atau itu akal? Adalah kemampuan ya, mengkaitkan fakta dengan informasi yang sudah ada di dalam otaknya, dan kemudian fakta-fakta itu diindra oleh panca indera, kemudian dikaitkan. Dan setelah dikaitkan dengan informasi, kemudian dicerna, dianalisa, kemudian sampai menghasilkan kesimpulan atau keputusan. Jadi perangkat akal itu ada 4. Pertama harus ada fakta, al-waqi al-mahsusah, fakta yang bisa diindra. Ada dimag, dimag itu otak sebagai penyimpan memori, dan itu harus sehat otaknya, dan itu fisik ya, fisiknya. Kemudian harus ada informasi. Informasi terkait dengan fakta. Itu makanya informasi ini terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan sumber ilmu pengetahuan itu pusatnya dari Allah. Yang Allah ajarkan semua nama-nama itu kepada bapaknya manusia, namanya Adam alaihissalam. Dan kemudian diajarkan turun-temurun. Jadi informasi yang al-ma'lumatus sabiqah yang ada dalam otak, dan kemudian memfungsikan indera. Sehingga kalau kita ingin lebih paham dan ingin lebih mudah belajar, harus mengoptimalkan kalau bisa panca indera semuanya. Kalau tidak mungkin ada 2 atau 3. Tapi sayang kalau kita zoom ini hanya indera penglihatan dan pendengaran saja. Sehingga ada peluang kemudian kalau terganggu ya audio visualnya jadi kemudian nggak nyampe. Jadi yang paling efektif belajar itu sebenarnya langsung offline, berhadapan, kemudian tangan menulis, ya, mata melihat, telinga mendengar, kemudian ada interaksi, ya, saling mengisi, ya, sehingga jauh lebih cepat pahamnya. Tapi mudah-mudahan dengan berbagai keterbatasan kita bisa menggunakan ini untuk kita bisa berpikir. Informasi itu harus kita pelajari, kita dalami, kemudian kita simpan di dalam otak. Ketika kita mengindra fakta-fakta yang ada, maka kemudian kita mengambil kesimpulan. Itulah proses berpikir. Dan kalau berpikirnya dilandasi berzikir pada Allah, itulah yang disebut dengan memiliki pola pikir Islami, atau disebut bahasa Arabnya akliyah Islamiyah. Jadi standar berpikir yang dilandasi dengan didasari dengan keimanan kepada Allah. Jadi mengkaitkan semuanya kepada Allah. Disebut dengan idroksilah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Jadi setiap dia berpikir bagaimana ya ini hukumnya boleh atau tidak menurut Allah. Allah ridho atau tidak. Jadi ketika dia berpikir senantiasa landasannya adalah landasan akidahnya, landasan keimanan.
Nah, ikhwan rahimakumullah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pola pikir itu dengan pola sikapnya. Jadi dalam diri manusia, jadi ketika seseorang itu berpikir menggunakan akalnya, maka pemahaman itu akan berpengaruh. Pemahaman itu akan berpengaruh terhadap perasaan yang disebut dengan kolbu. Dan akal dan kolbu ini adalah perangkat jiwa yang memang abstrak, ya, abstrak, bukan fisik. Jadi kolbu beda dengan hati, liver itu beda. Ya, liver adalah raga, jasad. Otak itu adalah jasad. Akal itu adalah jiwa. Ya. Dan kita bisa membedakan antara otak, antara hati dengan akal dan kolbu. Yaitu ketika kita tidur. Ketika tidur, otak kita ada dan sehat, kata dokter nggak ada masalah. Ya, otak kita, kemudian hati kita juga berfungsi normal, sehat walafiat tuh raganya, tetapi tidak mampu untuk berpikir dan tidak mampu untuk merasakan ketika tidur. Kenapa? Karena jiwanya keluar dari raga. Jadi itu membedakan bahwasannya akal dan kolbu adalah bagian dari jiwa, sedangkan otak dan liver atau hati adalah bagian dari raga. Dan sehingga kita bisa memilah, dan harus kita pahami yang harus disehatkan bukan hanya otak dan liver, tetapi yang paling pokok adalah menyehatkan akal dan membersihkan kolbu atau perasaan hati. Nah, kalau orang memahami, maka dia akan berpengaruh kepada kolbunya, kepada masairnya, pada perasaannya, yang itu akan menghasilkan kecenderungan. Contoh misalnya, udah Daniel senang ke saya, jadi ketika ketemu dengan saya langsung senyum. Tapi kalau udah Daniel misalnya ketemu sama ya rivalitas atau yang tidak disukai, bukan nyambut dengan senyum, tapi mungkin melengos gitu. Kenapa seperti itu? Karena kecenderungan itu dipengaruhi oleh pemahaman yang akan berpengaruh perasaan dan kemudian akan cenderungannya. Bagi nanti bentuk aktivitasnya dalam bentuk perbuatan. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai dengan pemahaman. Maka dari itu perbuatan itu sangat tergantung kepada pemahaman. Sangat pemahaman. Oleh karena itu kalau kita ingin memiliki pola sikap Islami, perbuatan kita senantiasa dilandasi oleh pemikiran yang Islami, maka dalam kesehariannya kita harus membangun pemahaman yang Islami dulu, yang kemudian itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita, kecenderungan kita, dan akan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Maka kalau itu disatukan, kita memiliki pola pikir Islami, karena senantiasa dilandasi oleh ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, idrok silah billah, kemudian akan berpengaruh terhadap perasaan kita, dan perasaan kita atau masyair kita atau kolbu kita itu bersih karena paham bahwa hati kotor, hati berpenyakit itu akan menjadi masalah yang besar bagi orang-orang yang beriman. Maka sakit atau ada penyakit yang ada dalam hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang nempel pada jasad, pada raga. Karena kalau sakit raga paling ujungnya kematian dan selesai setelah itu. Tetapi kalau penyakit di dalam hatinya, maka ini jadi masalah. Kalau fi qulubihim maradun, kemudian Allah fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya itu, ya penyakit kesombongan, penyakit pemarah, penyakit iri dengki, dan seterusnya, ya. Ujub, ria, takabur, dan seterusnya. Kalau itu ada dalam kolbus seorang, maka akibatnya, dampaknya bukan hanya di dunia, tapi yang lebih parah adalah di akhirat. Dan lebih parah lagi kalau itu mengakibatkan di akhirat masuk ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Naudzubillah. Oleh karena itu akal sehat, ya, itu kalau dibangun berdasarkan kesadaran hubungan dengan Allah, dan hati yang bersih itu harus juga didasari dengan ingat selalu kepada Allah dan membersihkan dari apa yang menjadi penyakit-penyakit itu. Dan kalau itu saling terkait, maka akan mendorong kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan dicontoh pada Rasulullah. Itulah yang menjadi pola sikap Islam. Nah, kedua hal itu, itulah yang membentuk kepribadian.
Jadi standar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan apa yang harus kita realisasikan dalam keseharian, Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna aqlahu alladhi yaqilu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku dijadikan standar berakalnya, standar berpikirnya, ya di mana dia berpikir. Jadi harus dijadikan Rasulullah SAW sebagai standarnya ketika dia berpikir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan di dalam diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ada contoh yang baik. Bagi siapa saja yang menginginkan akhirat, menginginkan perjumpaan dengan Allah, dan orang-orang siapa saja yang senantiasa zikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah. Jadi itu yang standar. Jadi pola pikir seseorang yang beriman harus menjadikan standarnya, ukurannya, uswahnya adalah baginda Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang. Ada yang mengatakan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk patuh mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasulullah tentunya Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebuah keniscayaan, konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah, ya, ulil albab, maka dia harus melakukan dua hal. Jadi dalam pola pikirnya menjadikan Rasulullah sebagai contoh, dan yang kedua pola sikapnya yakni menundukkan hawa nafsu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah, topik kita adalah tentang kepribadian. Jadi manusia dalam kesehariannya dipengaruhi oleh dua, pola pikir dan pola sikap jiwa yang disebut dengan akliyah dan nafsiyah. Sehingga manusia ini akan berkepribadian sesuai dengan apa yang jadi standar pola pikirnya, apa yang jadi standar pola sikapnya. Orang-orang sekuler, orang-orang memisahkan agama dari kehidupan, dan Allah tidak dijadikan sebagai dasar fondasi dalam dia berbuat dan bertindak, maka orang tersebut akan memiliki kepribadian sebagaimana dia yakini. Ya, biasanya dasarnya adalah manfaat. Manfaat, tidak mengenal halal haram, yang penting manfaat, dan dia orientasinya hanya sebatas dunia. Karena orang-orang Pasludin dan Hayat memisahkan agama dari kehidupan atau orang-orang sekuler, itu orientasinya adalah dunia. Karena orang-orang sekuler tidak meyakini ada kehidupan akhirat. Kalau tahu pun diyakini oleh di agamanya, tapi di akhirat itu udah langsung masuk surga. Jadi di akhirat itu udah langsung masuk surga. Mau orang jahat, orang baik, ya sudah masuk surga. Katanya karena di surga itu tempat kembali semua manusia, dan mereka menyamakan semua agama itu sama. Dan tentunya berbeda dengan Islam. Dengan Islam punya konsekuensi. Yang baik berbeda dengan yang buruk. Yang jahat berbeda dengan yang taat. Itu pasti. Tidak mungkin sama. Secara akal sehat manusia, ya, yang memang itu manusia bisa memilih dan memilah. Tidak mungkin orang jahat akan disamakan dengan orang taat. Tidak mungkin orang soleh disamakan dengan orang salah. Tidak mungkin. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya apa artinya aturan-aturan itu? Jadi apa artinya manusia kemudian diberi akal? Kalau seandainya yang salah dengan yang benar itu disamakan. Oleh karena itu, pola sikap dan pola berpikir orang itu akan menentukan sesuai dengan standar yang dia gunakan, atau akidah yang dia gunakan, atau kaidah yang dia ambil. Dan seorang muslim tentunya sebagaimana tadi karakter seorang ulil albab, dia akan menjadikan landasan berpikirnya adalah Allah, yakni akidah Islam, keyakinan ya kepada Allah, keyakinan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah harus diyakini. Ya, apakah itu kitab sucinya malaikat, kitab suci para nabi,
kemudian yaumul akhir, surga dan neraka, dan qadha qadar, baik dan buruk berasal dari Allah. Jadi itu yang standarnya, dan pola sikapnya maka akan mengikuti, dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu untuk membentuk kepribadian yang Islami, maka yang pertama dan utama menanamkan akidah Islamnya yang kuat. Jangan pernah kita memiliki akidah seperti kulit bawang, lapisan yang sangat tipis, mudah terombang-ambing. Ya. Jadi begitu tergoda oleh dunia dan seisinya, maka kemudian hilang akidah, menjual keimanannya, dia menjual akhiratnya, kepentingan yang abadinya dia buang, kemudian ditukar dengan kemanfaatan, kemaslahatan sesaat di dunia ini. Maka menanamkan akidah Islamnya itu harus terus diupayakan. Dan cara yang praktisnya telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Untuk terus merepres akidah kita adalah dengan sholat tahajud, dan di ujung sholat tahajud baca doa. Dan saya sudah nyampaikan dalam pelajaran bahasa Arab, doa habis sholat tahajud. Di situ adalah ikrar kita, antal haq, wa wa'duka haq, wa liqa'uka haq, wa qauluka haq, wal jannatu haq, wan naru haq, wan nabiyun haq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, wa sa'atu haq. Ini adalah sebuah ikrar tiap, dan diusahakan kita istiqomah sholat tahajud, sholat malam menjelang sholat subuh, sholat fajar. Jadi penghujung sholat malam kemudian kita lantunkan doa untuk direnungkan bahwa Allah itu benar adanya, bahwa para nabi itu benar adanya, surga dan neraka ada benar, dan seterusnya. Dan itu dilakukan rutin tiap malam. Kalau kita tidak bisa misalnya 8 rakaat ya 2 rakaat minimalnya. Malah yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Dan lontarkan doa itu kepada Allah sebagai ikrar secara lisan, dan tanamkan terus dalam diri kita, sehingga itu menjadi kesadaran yang kuat, yang kokoh, karena setiap malam kita lantunkan, kita sampaikan kesadaran hubungan dengan Allah. Kemudian jadikan keyakinan itu, akidah itu sebagai landasan untuk berpikir. Jangan pernah menjadikan standarnya manfaat semata atau materi semata. Kenapa? Karena akidah kita menyatakan bahwa di dunia sementara kebutuhan kita telah dijamin, ajal kita telah ditetapkan. Setiap kita bertambah sebenarnya hitungan angka umur, sebenarnya bukan bertambah umur, tetapi mengurangi jatah hidup karena jatahnya telah ditetapkan. Dan semua kebutuhan kita telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Justru yang harus kita menjadi bahan pikiran kita ketika kita berpikir karena sesuatu, bahwa apa yang harus kita bawa untuk menghadapi kehidupan yang kholidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Jadi orientasinya adalah kehidupan yang abadi pasca dunia yang fana ini, yang sementara ini. Jadi itu yang harus dijadikan landasan. Jangan jadikan landasan berpikir hanya sebatas manfaat duniawi, yang itu bisa jadi menghalalkan segala cara. Tetapi ingat kesadaran kita bagaimana kehidupan sesudah dunia. Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal mauti. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya, selalu membenahi dirinya, dan beramal, berbuat, beraktivitas untuk kehidupan sesudah mati. 5 ba'dal mauti, untuk apa yang ada sesudah kematian, di alam barzah dan di alam akhirat yang kholidina fiha abada. Itu standar orang yang cerdas, dan dia menggunakan akal sehatnya, yang berjernih berpikirnya. Maka orientasinya adalah akhirat, kehidupan yang abadi, dan itulah kehidupan yang sebenarnya bagi kita yang akan kita jalani pasti. Kemudian yang ketiga, menjadikan syariah Islam, hukum-hukum Allah sebagai tolak ukur dan pengendali tingkah laku. Artinya kita senantiasa dimanapun, kapanpun harus bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtitsalu bi awamirillahi wa jinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah, walaupun mungkin itu berat dikerjakan, walaupun itu menuntut pengorbanan.
dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah meskipun itu menjadi hobi, menjadi kebiasaan. Dan kesadaran itu menundukkan hawa nafsu itu perjuangan yang sangat berat. Karena dituntut untuk setiap saat dan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Baru selesai ketika Ijrail datang, kemudian menjemput jiwa kita untuk kembali kepada Allah dan mencabut ruh kita dari jasad kita, sehingga jasad kita tidak berdaya, kemudian dibungkus kain kafan dan dikebumikan. Dan disitulah selesainya perjuangan kita untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, ikhwanur rahimakumullah, kemudian bagaimana Muslim yang kita lakukan sekarang? Ya, kita insya Allah sudah Muslim, insya Allah sudah mukmin, karena Muslim kita bukan Muslim KTP, bukan Islam KTP, tapi Islam karena kesadaran kita, karena pemahaman kita. Buktinya adalah kita wujudkan, kita kumpul di sini bukan untuk hanya sekedar reunian, tapi kita ingin mengkaji, ingin memahami Islam. Sehingga kelompok ini luar biasa, insya Allah ini grup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita menjaga? Ini menjaga. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini harus menjaga. Bagaimana kita mempertahankan kepribadian Islam kita. Yaitu yang pertama, harus senantiasa menghidupkan iman, akidah Islam kita dalam hati dan pikiran. Ini yang saya katakan tadi dengan cara sholat malam, sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan di sepertiga malam, di bagian malam, di ujungnya, maka bangunlah, sholat malamlah. Ya, kemudian ingat kembali tuh, refresh lagi akidah kita, bahwa kita ikrarkan kepada Allah, bahwa Allah lah ya, segala puji bagi Allah. Allah yang yang memiliki, yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah lah yang menguasai kerajaan langit dan bumi yang ada di antara keduanya. Allah lah yang menjadi cahaya penerang bagi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah itu benar. Angtal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka dan seterusnya. Dan itu terus kita lakukan dan pahami betul dan bersihkan hati kita dengan cara yang pertama, taubat. Karena kita banyak salah. Kita banyak salah. Di dalam sholat malam itu, maka kita berupaya untuk memperbaiki, membersihkan jiwa kita. Kemudian senantiasa menyadari hubungan dengan Allah, idrok silah billah. Ketika kita melakukan sesuatu, harus ada di benak kita adalah bagaimana ini Allah membolehkan nggak? Hukumnya apa ya? Kalau kita belum tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jangan pernah melaksanakan sesuatu biar kita nggak tahu. Karena bisa jadi itu yang dimurkai oleh Allah. Dan juga jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu kebaikan. Karena bisa jadi itu Allah mendatangkan rahmat atau ridho Allah itu pada sesuatu yang menurut kita kecil. Tapi Allah ridho pada kita. Jadi menyadari hubungan idroksilah billah, hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya menyadari tidak ada daerah dimanapun di muka bumi yang bebas dari hukum Allah. Tidak mungkin ada perbuatan yang bebas dari hukum Allah. Kalau tidak wajib, sunnah. Kalau tidak wajib, tidak sunnah, mubah. Kalau tidak wajib, tidak sunnah, mubah, makruh. Kalau tidak wajib, sunnah, makruh, mubah, dan makruh, berarti haram. Tidak mungkin ada lepas perbuatan kita dari 5 ahkamul khamsah. Demikian pula benda yang kita gunakan, apapun bendanya. Kalau tidak ada halal, ya mungkin haram. Kalau tidak dicantumkan dalam nas-nas hadis Al-Quran bahwa itu haram, maka itu adalah boleh. Itu halal. Dan itu kita harus paham. Kemudian kita harus menyadari bahwa kita memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Manusia tempat lupa dan tempat salah. Kemudian kita senantiasa harus mewaspadai dorongan hawa nafsu yang sering kali menjerumuskan. Jadi tidak terasa dorongan hawa nafsu itu kadang-kadang menganggap oleh kita ini tidak apa-apa. Kita baik-baik saja padahal itu telah didorong. Dengan yang keenam ya, menyadari karena setan akan selalu berupaya menipu dan menyesatkan manusia. Setan dari kalangan jin, anak keturunan iblis itu senantiasa berupaya untuk cari teman. Ya, untuk bertempat nanti di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Kemudian hawa nafsu kita selalu mendorong dari dalam diri kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat yang melanggar syariat. Sementara dari setan dari golongan jin atau golongan manusia yang yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wa senantiasa juga memprovokasi untuk kita berbuat yang menyimpang dari yang seharusnya. Kemudian kita senantiasa menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah dan kekuatan dari Allah seorang muslim akan memiliki kepribadian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu di antara karakter
Muslim yang memiliki kepribadian Islam itu antara lain, ya mungkin kita baca lagi, seringlah kita baca Al-Quran, dan kemudian ambil di situ pelajaran. Yang pertama, minimal misalnya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan, walaupun tanpa melupakan dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang Allah telah berikan. Apakah umur kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita, dan semua yang telah Allah berikan kepada kita untuk akhirat, ad-darul akhirah. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah, untuk negeri akhirat. Ini bermanfaat enggak untuk akhirat? Ini dapat pahala enggak? Berpahala atau tidak? Atau justru ini berdosa atau tidak? Dan seterusnya. Jadi tujuannya untuk negeri akhirat. Walaupun jangan lupakan bagian dunia. Dunia hanya jangan sampai kita lupa. Kenapa? Karena jatah untuk memenuhi kebutuhan kita sudah ada. Jadi kita gunakan ya seoptimal mungkin sesuai dengan keperluannya untuk dunia. Tapi yang tujuan utamanya adalah ad-darul akhirah, negeri akhirat. Kemudian kita harus berupaya untuk meraih ya, dunia ini dengan cara yang benar. Seorang yang memiliki kepribadian Islam itu urusan dunia pun dia smart, dia profesional, dia sangat baik dan bertanggung jawab, ya, dapat dipercaya. Ya, jadi tidak asal buat, tidak asal-asalan, tidak menjadi orang pemalas, tapi menjadi orang yang rajin. Itu dalam meraih dunia. Tapi senantiasa dia berusaha untuk akhirat. Karena dia ingin konversi semua kebaikan dunia itu dikonversi menjadi kebahagiaan akhirat. Itu yang menjadi cara pandang orang yang memiliki kepribadian Islam. Wal akhiratu khairu wa abqa. Senantiasa di otaknya. Surat Al ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al akhiratu khairu wa abqa. Jadi setiap melakukan akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal dan seterusnya. Sehingga kita tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan godaan syaitan. Kemudian zuhud dari harta yang haram dan subhat. Kita tidak mau walaupun kecil. Yang haram, jangankan yang haram, yang subhat pun yang masih abu-abu istilah saya dan teman-teman kalau di pegawai negeri. Karena saya pernah juga di struktural dan sekarang di fungsional. Jadi banyak yang ini nggak jelas ini, subhat ya. Istilah teman-teman ini non halal katanya. Non halal itu artinya haram. Atau tadi subhat. Maka yang seperti ini kita berupaya untuk menghindar. Zuhud, kita menghindar sama sekali. Walaupun mungkin sulit untuk kita sampai bersih sama sekali dalam sistem ada sekarang. Tapi berusaha semaksimal mungkin. Tetapi ketika kita mendapatkan rizki yang halal dan thayyibat, kita tampakkan. Jadi seorang yang memiliki kepribadian Islam itu bukan berarti harus compang-camping, harus sederhana kemudian menyiksa diri, tidak. Jadi seorang kepribadian Islam bisa ya pakaiannya bagus, penampilannya bagus, yang bersih, ya kemudian tadi kalau misalnya Allah memberikan rezeki yang halal, kemudian punya kendaraan yang mewah, tidak ada masalah. Tapi dia tahu persis, sadar al-malu wal banu zinatun hayatid dunya. Ya semua itu harta, anak-anak itu semuanya perhiasan dunia. Dan ini menjadi cobaan, menjadi ujian kita. Jangan sampai kita terjebak. Kemudian orang-orang yang punya kepribadian Islam itu dia ramah, bersaksi sayang sesama. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'hu asyidda wal ruhama ubaid. Jadi ruhama ubaid. Karena ada perbedaan-perbedaan ya, masalah khilafiyah, masalah furu'iyah dan seterusnya. Beda latar belakang pendidikan, beda latar belakang daerah dan seterusnya. Pasti muncul perbedaan-perbedaan. Dan itu dijadikan sebagai sebuah sarana untuk menjalin kasih sayang, saling memahami. Ruhama ubainahum. Allah memerintahkan kita untuk ruhama, saling menyayangi dan kita. Bahkan Rasulullah SAW menafikan keimanan seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya seakidah, seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Luar biasa. Dan ini yang contohkan oleh Rasulullah dalam bagaimana berkasih sayang dengan para sahabat. Mereka sering berbeda pendapat. Abu Bakar sering berbeda dengan Umar, Umar sering berbeda dengan Ali, tapi mereka bersahabat yang sangat luar biasa. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan sarana untuk kemudian berpecah. Kemudian seorang hamba saya wa ibadur rahman ya surat Al-Furqan 63 sampai 74 silakan dibaca bagaimana karakter seorang hamba Allah yang saleh, yang senantiasa mengabdi kepada. Kemudian kita menyiapkan diri untuk
Jadi kelayakan menjadi penghuni surga. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah dan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi surga telah disiapkan, siap menyambut penghuninya. Yang insya Allah penghuninya salah di antaranya adalah orang-orang yang ada di hadapan saya. Dan tolong ajak saya, jangan sampai dilupakan. Ketika sampai di sana ya, insya Allah. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjadikan layak menjadi al-muttaqin yang disediakan oleh Allah surga sebagai tempat tinggal yang khalidina fi abada. Tetapi siapa itu yang memiliki kelayakan untuk menjadi penghuni surga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang senantiasa berinfak, berbagi, ya, share terus dalam apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan lapang atau sempit. Dan yungfikuna itu tidak mesti dalam bentuk fulus, tidak mesti dalam bentuk uang, tetapi dalam berbagai macam yang kita miliki. Jadi karena berinfak itu memberikan sesuatu yang bermanfaat. Bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa perhatian, bisa bantuan, dan seterusnya. Dan itu bisa kita lakukan. Yaitu menjadi kebiasaan. Karena ini pakai fi'il mudhari'. Yungfikun yang selalu senantiasa berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadiminal ghaidha, dan tidak emosian, tidak menjadi pemarah, tidak kemudian sangat mudah tersinggung. Ya. Jadi kadiminal ghaidha, kalaupun marah dia tahan marah. Wal kadimin, karena untuk kelayakan menjadi penghuni surga bukan pemarah. Jadi kalau ada yang mengatakan orang karakter kepemimpinan dengan marah-marah, itu justru dalam penilaian Al-Quran itu nggak masuk kriteria calon penghuni surga orang yang marah atau pemarah. Justru calon penghuni surga itu yang kadiminal ghaidha, yang bisa nahan marah. Wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain, bukan pendendam. Calon penghuni surga nggak ada pendendam, nggak ada di surga. Walaupun dicari pun nggak akan ada. Jadi kalau kita masih pendendam kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita dan tidak ada maaf bagimu, misalnya kata-katanya sampai kapanpun, itu menunjukkan kita tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga itu al-afina anin nas. Ini statement ini Allah yang telah menyiapkan surga untuk penghuninya, dan di kriterianya sudah disebutkan al-afina anin nas, orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan jangan pernah bosan berbuat baik, sekecil apapun. Semuanya kebaikan itu akan Allah nilai. Rasul mengatakan la tahqiron ahadukum minal ma'ruf walau antal ko ahoka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan meskipun berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Tabassama fi wajhi haika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Wallahu alam, syukron. Terima kasih, itu pengantar diskusi saya. Untuk selanjutnya monggo Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikannya dan kita bisa saling share. Makasih, saya kembalikan waktunya kepada Haji Imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah dapatkan materi yang sangat baik di rangkaian Ulil Albab ini. Rupanya kita patut menyampaikan alhamdulillah ini ya Ustadz, karena kita mendapat hidayah ini yang mahal harganya, iman, Islam, ihsan, sehingga siap memahami dan menjalani hidup semangat tapi tidak stres, menjadi nikmat karena jelas sekali perjalanan mulai dari kita lahir sampai saat ini sampai kelak insya Allah menjadi ahli surga. Kira-kira begitu Ustadz ya, kalau kita simpulkan begitu ya nikmatnya hidup sebagai muslim. Baik, saya ingin bertanya, tetapi sudah ada yang bertanya kelas berat ini ya. Pertanyaan udah Daniel, sebenarnya saya kasih tulisan sudah dijawab Ustadz di slide nomor berapa tadi itu ya, karena perlu benchmark. Nah, ini benchmarknya. Saya sempat membaca dan mendengarkan presentasi Ustadz seperti menjawab, tapi kalau Ustadz mau menambahkan jawaban, boleh silakan Ustadz. Pertanyaan udah Daniel itu begini. Pola pikir Islami lewat akal dan kolbu saat ini jadi persoalan begitu dalih masuk akal. Nah ini dalih masuk akal menjadi hal yang dikedepankan meski kadang-kadang oleh kolbu banyak orang sulit diterima. So akal Islami itu menggunakan apa benchmarknya?
patokannya. Tadi saya sempat jawab, simak slide yang sedang dijelaskan. Ya kan kalau mau ditambahkan, Ustaz. Ya, jadi ini mau ulang saja ya. Jadi kita kadang-kadang mengingkari ya akal sehat dan hati nurani. Ya, hati nurani biasa istilahnya hati nurani ya atau kolbu. Itu karena alasan duniawi. Dan sebenarnya kalau kita tanyakan pada hati nurani kita dan kita berpikir jernih, apa yang menjadi sikap kita itu tidak benar gitu. Karena masuk akal, sebenarnya juga tidak masuk akal. Cuman karena tadi, jadi ada hasil akal-akalan. Karena kata akal ini bisa berubah jadi akal-akalan kan gitu. Karena itu kepentingan duniawi. Jadi oleh karena itu sebenarnya kalau landasan tadi yadkurunallaha dulu, zikir dulu kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena yang Allah itu Maha tahu apa yang sebenarnya ada dalam dirasakan di hati kita. Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu gitu. Sehingga kita berusaha jujur dengan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang hati kita. Tapi tentunya hati itu tidak seotomatis akan muncul perasaan itu kalau tidak punya pemahaman, dan pemahaman itu akan terwujud kalau akalnya sehat. Dan akal sehat itu menjadikan sumber ilmunya dari yang maha benar, dari yang al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadi orang yang ragu akan kebenaran. Jadi nyambungkan klikkan itu memang dari ayat surat Ali Imran 190. Jadi ulil albab itu pengikat yang luas. Kalau kita mau berpikir Islami, dimulai dulu yadkurunallah dulu. Tapi kalau dibalik ayatnya, ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian summa yadkurunallah qiyam. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Menjadi orang pintar tapi sombongnya naudzubillah. Dia bahkan lebih seakan-akan dia lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Makanya ayat itu urutannya ingat dulu kepada Allah, zikir dulu kepada Allah. Kalau zikir kepada Allah baru kemudian dia berpikir, memikirkan apa saja yang ada di langit dan di bumi, maka pasti kesimpulannya kembali kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau. Tidak mungkin ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak mungkin ada yang salah cipta. Tidak mungkin ada yang keliru. Itu karena Allah yang maha, yang serba, yang maha. Karena diawali dengan yadkurah. Jadi kalau misalnya bagaimana pola pikir Islam yang benar itu harus landasnya zikir dulu kepada Allah, ingat dulu kepada Allah, bangun kesadaran hubungan kita dengan Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita itu tidak punya apa-apa, kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya kecerdasan kecuali Allah yang ngasih. Andaikan kecerdasan itu diambil oleh Allah, cukup dengan hanya mengganggu sel otaknya doang sehingga tidak berfungsi, selesai kita. Hebat profesor, penghasil, penemu macam-macam. Begitu sel otaknya diganggu saja, dirubah saraf yang nyambung atau suplai oksigennya sedikit ya berkurang ke otaknya, dia menjadi pelupa, dia sudah hilang ingatan. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mencabut ya kehebatan orang-orang yang merasa dirinya hebat. Kenapa orang itu merasa diri hebat? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Jadi landasannya ingat, zikir kepada yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Itu penegasan saya, penegasan. Jadi ini yang harus kita bangun, apalagi sudah jadi kakek sekarangnya, sudah usia 50. Sebentar lagi kita ini akan menghadap Allah, terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau hidup mau apa lagi gitu. Mau bangun apa? Karir. Karirnya sudah selesai. Udah mentok gitu ya. Udah, ya dinikmati aja gitu. Karir yang ada sekarang. Ya. Dan sekarang harus bersemangat sungguh-sungguh membekali diri untuk menghadap Allah Sang Pencipta kita. Wallahu a'lam. Ya, kasih. Tapi nyambung nih pertanyaannya ke chat berikutnya udah Daniel ini ya. Ustadz, ya langsung diloncatkan karena udah Daniel yang bertanya. Al-Fat 29, ramah terhadap sesama muslim dan keras terhadap kekafiran. Nah, ini biasanya agak sulit ini menurut udah Daniel ini ya. Kita kan hidup di negara yang plural, bineka,
Mohon kami di brief implementasinya sederhana, keras terhadap kekafiran seperti apa, supaya tidak dipersalahkan juga, malah jadi dianggapnya, dicapnya radikal gitu kira-kira Ustaz. Betul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama ubaina. Asyidda wal kufar. Kufar itu isim mubalaghah namanya. Jadi sangat kafir, beda dengan kafir. Kafir itu ada dibagi dua. Kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi adalah kafir non-muslim yang bertetangga baik dengan kita, yang tidak bikin onar kepada kita, tidak mengganggu kita, yang menghormati kita, menghargai kita. Dan koridornya sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Untuk agama, untuk kalian agama kalian, untuk kami aku agamaku. Dan mereka saling toleransi. Dan saya biasa bekerja sama dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, dan mereka tidak tersinggung disebut kafir. Kenapa? Karena kafir menurut pemahaman agama kita itu yang tidak beragama Islam itu kafir. Tapi tidak ujuk-ujuk kalau kafir kemudian jadi musuh. Entar dulu, dia kan kafirnya kafir dhimmi. Dia bertetangga baik. Dia apalagi kerjasama, kita kerjasama riset, kita kerjasama hal yang sifatnya duniawi, sains dan teknologi, yang sifatnya juga universal. Sains dan teknologi itu universal. Mau dari non-muslim atau yang muslim sama. Kalau sains dan teknologi. Dan ini hal yang tidak terkait dengan masalah agama, masalah ritual, masalah ibadah, dan seterusnya. Jadi ketika saya kemudian, dan lama sekali, saya punya kerjasama dengan seorang profesor dari Clemson University, dan dia biasa kemudian kalau saya habis sholat, biasanya kemudian nyalamin, selamat sholat ya, semoga diterima oleh Tuhan Anda. Gitu dia ngomongnya. Kemudian ketika Natalan, ya dia ngasih hadiah ke saya. Walaupun dia mengatakan saya paham, Anda tidak akan menyebutkan selamat Natal ke saya, karena Anda sudah jelaskan ke saya, dia bilang. Tapi kita tidak merasa intoleran macam-macam gitu. Ya, hidupnya biasa aja gitu ya. Dan banyak tetangga saya, ada kiri kanan, depan belakang, dan biasa. Kita hidup biasa. Saya biasa main bulu tangkis dengan mereka, bisa main voli dengan mereka, dan kita bisa saling memberikan hadiah. Kalau dia datang dari mana, dia bawa oleh-oleh dan sebagainya. Artinya, yang kalau hanya kafir doang itu nggak ada masalah. Tapi yang dimasalahkan sudah kufar. Kufar itu kafir harbi. Yang memang memusuhi kita, menyerang kita, itu kan, mengganggu kita, menistakan kita dan seterusnya. Dan orang seperti itu harus asyidda, udah Rasulullah mencontohkannya. Ya, orang punya kepribadian Islam jangan sampai diejek, dihina, kemudian malah nggak apa-apa, saya mah orangnya santun, orang meramah, saya mah ikhlas, dia apa-apain juga oleh musuh ikhlas, ya dihina juga ikhlas. Nah, itu bukan orang kepribadian Islam. Karena orang Muslim itu punya izzah. Siapa yang keras kepada akul al-kufar, asyiddaw al-kufar. Jadi kufar itu siapa? Kafir harbi, kafir yang mengganggu, yang memerangi, yang menghina, yang tadi itu. Dan itu ada ruangnya tersendiri. Dalam kehidupan sipil nggak ada sebenarnya itu cerita itu, karena tidak ada perang di masyarakat sipil. Dan ini seringkali salah pengertian. Jadi dikiranya kalau kafir itu kemudian akan kita habisin. Enggak. Rasulullah di situ hidup bertetangga. Bahkan kalau misalnya kita satu kisah saya contohkan. Rasulullah setelah wafat 3 hari berikutnya kemudian diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan semua kebaikan Rasulullah. Kemudian pada saat itu kemudian datang kepada putrinya, istri Rasulullah Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, kepada Aisyah. Wahai putriku, apakah semua kebaikan Rasul telah aku lanjutkan? Kata istri Aisyah, ada satu, wahai bapakku, Rasul itu setiap sore dan pagi dan sore, itu memberi makan orang Yahudi, matanya buta, dia ada di pasar, dan kerjanya mencaci maki beliau, mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasul datangi dan beri makan dia, siang, pagi, dan sore. Akhirnya kemudian berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kebaikan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi yang selalu mencaci maki beliau. Kenapa dia mencaci maki? Karena dia orang buta, nggak ngerti informasinya, hanya terbatas dogma mungkin dari teman-temannya atau dari grupnya, dari kelompoknya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyerahkan makanan ke orang tersebut. Begitu disampai ke tangannya, orang Yahudi buta itu mengatakan, siapa engkau? Jadi dia sudah 3 hari lebih tidak ada yang kasih makan. Ternyata datang orang mengatakan, dia kaget, siapa itu?
Apa kata Abu Bakar? Aku yang biasa beri makan, karena memang Abu Bakar biasa ngasih makan gitu. Walaupun tidak kepada itu, karena Rasulullah yang biasa ngasih kepada orang Yahudi tersebut. Terus orang Yahudi mengatakan, bukan yang biasa memberi makan kepadaku. Terus ditanya, kenapa? Rupanya Rasul nggak pernah ngomong tuh, ngasih makan nggak pernah ngomong. Sehingga tidak dikenal suaranya kan ke orang Yahudi itu. Karena yang beri makan kepadaku tidak ditaruh di tangan, tapi langsung disuapkan ke mulutku. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengoktet makanan itu kemudian disuapkan ke mulutnya. Terus dia mengatakan, si Yahudi mengatakan, nggak gitu caranya. Dia lembutkan dulu makanannya itu sehingga mudah ditelan olehku. Jadi masukkan ke mulutku, disuapkan dengan sudah lembut sekali, dengan penuh kasih sayang. Kemudian Abu Bakar menangis, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengikuti kebiasaanmu. Akhlakmu yang mulia, aku tidak sanggup, wahai Rasulullah. Itu Rasulullah berhadapan dengan orang Yahudi yang selalu menghina. Tapi dia orang buta, tidak memerangi. Kenapa dia ini? Karena dia orang bodoh, nggak ngerti. Dan itu masalah pribadinya, tidak masalah agama. Tidak menghina Tuhan, tidak menghina Allah, dan seterusnya. Dia hanya karena dia import, karena bodoh, karena orang buta. Tapi apa yang dia lakukan Rasulullah? Dan begitu kemudian Abu Bakar menangis, Yahudi itu tanya, kenapa engkau menangis? Ketahuilah wahai Yahudi, yang biasa memberi makan kepadamu pagi dan sore adalah baginda Rasulullah SAW, Nabi kami, Nabi yang mulia. Beliau sudah wafat dan aku sebagai khalifah pengganti beliau untuk ngurusin negara ini, urusan-urusan kalian ini. Maka aku Abu Bakar pengganti khalifah. Kemudian Yahudi itu menangis, kemudian taubat, dia masuk Islam. Apakah ajaran seperti itu dianggap radikal, dianggap intoleran, tidak menghargai plural kebenaran? Kan aneh. Sementara orang yang tadi senantiasa mempermasalahkan, yang kemudian menghina agama, kok dianggap sebagai orang toleran, orang yang menghargai Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya? Apa kebalikan, orang yang nuduh-nuduh itu yang malah intoleran? Itu yang harus kita benahi betul. Alhamdulillah ini ditanyakan oleh Uda Daniel. Dan itulah sikap kita, ya, sikap kita. Walaupun. Baik, memang tidak mudah, tetapi harus dikerjakan. Tidak boleh stres ya Ustaz Daniel, Uda Daniel ya. Perjuangan masih panjang. Nah, perjuangan pasti diperhitungkan juga sebagai amal ibadah. Baik. Berikutnya yang sudah menulis di chat ini pertanyaan Mbak Siti ya. Nah, ini dengan Ustadz ini ya, peneliti ini, bagaimana meningkatkan ketertarikan seorang muslim untuk mempelajari fenomena alam atau sains tanpa berlindung pada dalil. Semua adalah ketetapan Allah, sehingga orang Islam kurang tertarik untuk mengadakan penelitian tentang alam. Apakah sudah dipahami atau perlu disampaikan langsung oleh Mbak Siti, Ustadz? Mudah-mudahan saya bisa paham. Oke, baik. Ini pertama yang kita pahami, ada yang dimasukkan ke dalam sains dan teknologi. Sains dan teknologi yang ini sifatnya universal. Universal. Ya, contoh Rasulullah SAW pernah mengomentari dan kemudian mengomentari proses penyerbukan kurma yang dilakukan oleh petani kurma, para sahabat yang menjadi petani kurma. Karena begitu sulitnya mereka mengambil bunga jantan, kemudian ditepuk-tepukan seperti menyerbuk vanili ya. Jadi naik, kemudian dengan pada pohonnya tinggi-tinggi, dengan susah payah dia ambil bunga jantan, kemudian dipukul-pukulkan, diserbukan secara buatan gitu. Kata Rasulullah di komentari, biarkan saja gitu, jangan capek-capek, biarkan saja, nanti serahkan saja pada Allah. Ternyata gagal panen. Sebenarnya bukan Rasulullah tidak ini, karena ini kaitannya dengan sains dan teknologi. Jadi begitu gagal panen, jadi sedikitlah panennya, ya tidak seperti biasanya. Karena memang tadi kalau penyerbukan dengan alam kan hanya dengan angin ya, atau dengan serangga penyerbuk. Jadi sedikit ya, tidak optimal. Karena memang tekstur bunga kurma itu agak susah ada di dalam, jadi harus dipaksa gitu ya. Dan jumlah bunga jantannya harus banyak. Kemudian Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, ini kemudian oleh para ulama dijelaskan bahwa ini terkait dengan sains dan teknologi. Dan kalau yang sains dan teknologi atau pengetahuan atau khubaro, kepakaran, maka tanya ke ahlinya. Ketika akan menentukan tempat pasukan di perang Badar,
Rasulullah SAW menempatkan pasukan itu di satu tempat yang agak rendah. Kemudian datanglah Khabbab bin Mundir, seorang sahabat Rasul yang tahu persis seluk-beluk ya letak ya di Badar itu, di Bukit Badar itu, tahu persis. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau menempatkan tentara di sini itu berdasarkan wahyu dari Allah atau karena strategi perang saja?" Kata Rasul, "Ini strategi perang saja." Kemudian kata Khabbab bin Mundir, "Kalau demikian salah ya Rasulullah, bukan di sini yang tepat. Tapi saya tunjukkan satu tempat kita bisa menguasai sumber air, kemudian kita bikin embung-embung di sekitarnya, sehingga air tidak mengalir ke pasukan musuh, nanti kita akan mengendalikan mereka." Dan oleh Rasulullah diikuti. Artinya justru tidak kekeh Rasulullah kemudian ini yang terbaik, ini pendapatku, enggak. Tapi mengikuti Khabbab bin Mundir yang memang dia lebih tahu persis. Jadi kalau dalam kaitan sains dan teknologi, kepakaran, maka tanya kepada ahlinya. Dan kita kalau masuk di situ tidak perlu harus pakai dalil. Ini dalilnya apa dari Al-Quran dan Sunnah? Mana dalilnya? Nggak perlu. Dan saya sebagai peneliti itu ahli bid'ah di situ. Karena kalau saya tidak bid'ah, maka saya tidak akan dapat anggaran untuk penelitian. Bid'ah itu artinya mengadakan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, yang bikin teori baru, bikin penemuan baru dan seterusnya. Jadi kebaruan. Maka kebaruan itulah yang akan dibiayai. Dan kebaruan itu bahasa Arabnya bid'ah. Jadi saya ini adalah ahli bid'ah karena saya peneliti. Kalau dalam sains dan teknologi. Tapi kalau bukan sains dan teknologi terkait dengan pola hidup, dengan kehidupan aturan hidup, namanya sakofa, maka itu terkait dengan keimanan, dengan keyakinan. Maka itu yang tidak bisa kita kemudian tanpa ada argumentasi atau dalil atau dasar. Jadi kalau kaitannya dengan sains dan teknologi, dan kemudian kita mengambil porsi yang itu masalah itu dibutuhkan oleh umat, maka kita sedang mengambil porsi pelaksanaan fardu kifayah. Fardu kifayah itu pahalanya sama dengan fardu ain. Dan kalau seandainya kita sampai saya misalnya saya penelitian hama dan penyakit tanaman. Dan kalau kita kemanapun, kalau kita ke kebun kopi, maka yang tanyakan, "Pak, tanaman saya terserang hama PBKO. Bagaimana cara pengendaliannya?" Dan saya belajar itu. Maka kemudian saya kasih rekomendasi. Ini caranya. Bagaimana cara pengendalian penggerek buah kakao atau penggerek buah kopi. Saya jelaskan. Jadi saya belajar hal yang dibutuhkan oleh umat. Adalah untuk kemaslahatan umat, maka saya sedang belajar yang fardu kifayah. Insya Allah mendatangkan ridho dari Allah dan akan menjadi investasi. Kalau kita benar niatnya, bukan untuk cuman orientasi duit ya, tapi untuk benar kehidupan, untuk kemanfaatan. Maka ilmu yang bermanfaat itu termasuk nanti pahala yang akan mengalir kalau kita sudah ada di alam barzakh, alam kubur. Insya Allah. Demikian mudah-mudahan nyambung yang ditanyakan dengannya. Dijawab. Insya Allah menurut saya menyambung. Bagaimana Mbak Siti? Kasih jempol kalau memang bisa menjawab supaya semangat terus meneliti ini ya, karena memang kita diberikan tugas hidup adalah untuk memperbaiki gitu Ustadz ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kawan kosnya Ustadz nih, Mas Hartadi. Panduan berpikir, berpendapat, bertindak seorang muslim semestinya sesuai dengan ajaran Islam. Tapi banyak cendekiawan muslim saat ini aneh-aneh, seperti jaringan Islam liberal. Terus siapa yang berhak meluruskan yang melenceng ini Ustaz? Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adabul iman." Siapa saja. Jadi kalau tadi siapa yang bisa meluruskan? Siapa saja. Siapa saja, laki-laki, perempuan, tua atau alumni IPB atau bukan dia, ya pokoknya siapa saja yang melihat roa itu melihat dengan mata. Kalau nadoro itu mengamati, ya. Kalau misalnya basoro itu dengan hati sampai ke hati, basoro itu melihatnya sampai ke hati gitu ya. Jadi menganalisa, mengamati dan mencermati, mencerna gitu ya. Jadi kalau melihat saja cukup melihat. Siapa yang melihat kemungkaran? Hanya di depan mata dia di kemungkaran. Maka rubah kemungkaran itu. Biyadihi dengan tangan. Dengan tangan itu bukan suruh mukulin, karena merubah kemungkaran bukan selesai dengan pemukulan. Biyadihi maksudnya dengan kekuasaannya. Dengan apa tadi? Dia punya wewenang enggak? Dengan tanda tangannya
dengan otoritasnya, dengan kewenangannya. Dia punya kewenangan itu. Mestinya dia yang pertama kali punya kewajiban kalau dia melihat kemungkaran itu. Jadi orang-orang yang liberal, yang coba lemah itu mesti siapa yang punya wewenang, siapa yang punya kekuasaan, siapa yang memegang pena tanda tangan bisa menentukan itu, bukan aturan dan seterusnya. Itu misalnya yang harus merubah kemungkaran itu. Tapi kalau tidak semua orang punya kekuasaan itu, tidak punya semua orang tidak punya kewenangan itu, maka fa'ilam yastati, karena tidak mampu, maka fabilisani, dengan lisan. Dengan lisan. Ya. Dengan lisan orang-orang yang itu pun lisan berarti harus yang punya akses. Yang punya akses. Yang ketemu sama orang itu bisa melihat. Karena kalau kita bisa dengan lisan tapi yang dinasehatinya di mana, sementara kita ngomong di mana, ya terjadilah seperti sekarang. Ya, yang viral-viral sekarang ini, yang kemudian pakai disasar jadi undang-undang ITE dan seterusnya. Karena harusnya kalau mau berubah dengan lisan ke yang bersangkutan, ke yang membuat kemungkaran, ke yang membuat kesalahan, bukan dia sebarkannya ke pihak yang lain. Yang itu akan jadi masalah, akan jadi keonaran, kegaduhan. Akhirnya saling lapor, ya muncullah permusuhan dan seterusnya. Jadi harusnya memang orang yang punya langsung, dia tidak punya otoritas tapi dia langsung. Kebetulan ini misalnya bapaknya, anaknya yang ngaco, bapaknya. Dia punya kewenangan tapi dia bisa nasihatin temennya, sahabatnya. Misalnya Mas Imam punya sahabat ngaco tuh. Dia punya aturan wewenang nggak bisa, tapi sahabat ini, kamu yang benar ngomongnya dong. Ya itu bahaya itu. Masa Tuhan disamakan dengan orang misalnya gitu ya. Langsung itu ke orangnya. Insya Allah ini, tapi kan tidak semua orang dekat tuh, nggak mungkin semua orang juga dekat macam-macam. Akhirnya kemudian apa yang dilakukan? Fa'ilam yastati fabiqolbi. Nah kita ini karena kewenangan nggak punya, ketemu sama orangnya bisa nasihati secara lisan nggak bisa, karena nggak kenal juga orangnya kan gitu ya. Maka kita fabiqolbi. Cuman memang mau tidak mau kita harus ridho, disebutkan oleh Rasulullah wadzalika adabul iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kita ini masih adabul iman semua. Memang harusnya tadi siapa yang memegang kewenangan, kekuasaan, makanya dalam Islam tegaknya hukum Islam itu harus dengan kekuasaan. Karena tadi kekuasaan itu bisa mencegah kemungkaran. Kalau rakyat biasa seperti kita ya sulit. Hanya mungkin getun aja di dalam hati, waduh gimana ya, nggak ridho, nggak ikhlas, ya udah mau tidak mau ada. Tapi jangan sampai kita kehilangan iman. Lemah pun nggak ada, malah kita cuek aja, ya biarin aja lah, biarin aja, yang penting bukan kita. Itu nggak jadi masalah. Jadi kita bukan hanya selemah-lemah iman, tapi bahkan kehilangan iman. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, berarti sesuai dengan setiap orang adalah pemimpin itu dilaksanakan dulu ya di keluarga, di ke-RT-an, di ke-RW-an, ya. Jadi seperti itu, baru nanti bisa naik ke atas ya, kira-kira begitu. Baik Ustadz, ini ada tambahan lagi. Oh ini rupanya yang angkat tangan tadi Mbak Mira, mau bicara langsung atau saya bacakan? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Imam ya. Silakan, jangan Pak, Mas aja. Mas Imam ya. Ya baik. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya mengenai Nisa ayat 9. Di situ dikatakan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah, lemah di sini kalau saya baca-baca tafsir itu secara ekonomi ya. Tapi apakah ini juga masuk kepada masalah selain lemah ekonomi, maksudnya kesejahteraan juga lemah secara fisik gitu. Jadi kita misalnya untuk menangani masalah stunting, wasting, masalah-masalah gizi buruk juga merupakan implementasi ayat 9 ini gitu. Saya bacanya tafsirnya itu secara ekonomi gitu. Tapi waktu pernah saya mendengar salah satu staf pemerintahan ya mengatakan untuk mengatasi masalah stunting gizi buruk ini merupakan ya implementasi dari ayat ini. Begitu Ustadz. Makasih. Ya. Jadi ini memang harus ada pembenahan pemahaman ya. Pertama bahwa
arizku biyadillahi wahda. Rizki itu di tangan Allah. Bukan karena kepandaian, bukan karena kecerdasan, bukan karena kerja keras dan seterusnya. Itu yang pertama, satu poin itu kaitan dengan akidah. Rizki beda. Jadi rizki itu Allah yang ada di tangan Allah semata. Yang kedua, Allah memberikan perintah syariat kepada siapa saja yang mampu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari nafkah. Karena manusia itu memiliki hajatul udawiyah, kebutuhan fisik. Di mana hajatul udawiyah itu kalau tidak dipenuhi, maka dia akan mengakibatkan kematian. Dia makan, minum, pakaian, sandang papan ya, itu yang disebut dengan kebutuhan primer ya. Maka Islam mendorong untuk setiap orang dan kewajiban pertama kepada laki-laki. Laki-laki yang punya kemampuan sehat fisiknya, kuat, maka dia diwajibkan mencari nafkah. Dan mencari nafkah itu nanti hasilnya Allah yang ngasih. Disuruhnya adalah mencari. Ya, kasab, sebenarnya kasab. Disuruh kasab. Ya. Mencari penghidupan, mencari bahan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan bagi orang yang kewajiban yang ada di pundak dia, istri dan anak-anaknya, atau orang tua yang sudah lemah. Itu kepada anak laki-laki, kepada orang laki-laki. Nah, kalau seandainya dia tidak sanggup, atau dia sanggup tapi hanya sedikit, ya dalam Islam ini, kalau sedikit, jadi hanya sebagian saja yang dia penuhi karena kasab dia, atau rezeki yang Allah berikan tidak cukup untuk semua ya orang yang menjadi kewajiban dia nanggung nafkahnya, maka bergeser kewajiban itu kepada keluarganya yang punya kemampuan. Dan keluarganya biasanya yang laki-laki. Misalnya ada saudara laki-laki atau ayah atau anak laki-laki. Jadi jalurnya ke kerabat dari yang laki-laki. Itu bergeser kewajibannya untuk memenuhi. Kalau itu juga tidak ada, maka bergeser itu kewajiban ke negara. Negara harus punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi orang per orang selama disebut orang dan masih hidup, harus diselamatkan li ajril hayat agar dipertahankan hidupnya dia. Jadi kebutuhan pokok itu mutlak. Orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang cacat, orang-orang terlantar itu dibiayai, dipelihara, dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh negara. Itu dulu ada pasal berapa, ayat berapa, saya udah lupa lagi karena sudah diamandemen beberapa poin ya. Saya nggak tahu sekarang, nggak hafal. Dulu waktu saya SMP itu juara untuk ya cerdas cermat ya tadi Undang-Undang 45 ya, batang tubuh dan ayat-ayatnya dan seterusnya gitu ya. Sekarang udah nggak tahu saya ya, karena nggak pernah cerdas cermat lagi sekarang ini. Jadi itu. Nah kalau itu bisa negara kosong nih, Baitul Mal nggak ada, maka itu dilemparkan tanggung jawab itu kepada umat, kepada komunitas, secara kolektif kepada umat Islam. Siapa yang kaya punya kelebihan, maka akan dipungut oleh negara berupa pajak kepada orang yang kaya saja untuk memenuhi kebutuhan pokok itu. Itu aturan dalam Islam. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia memang kemampuannya terbatas, ya terus gimana? Dia bukan berarti pengen dirinya miskin dan anak-anaknya miskin. Dia sudah bersusah payah. Dia sudah kerja, bahkan kerjanya itu P13. Pergi pagi, pulang petang, kepala pening, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan, udah potong sana, potong sini. Rumahnya juga RS13, rumah sangat sempit, sederhana sekali, selonjor pun susah. Sisinya sawah sama selokan misalnya gitu. Dia sudah mengarahkan itu. Dan dia udah luar biasa, tulang dibanting tulang, bugal balik macam-macam. Tapi memang rezekinya gitu, karena Allah yang sutur rizqo liman yasha wa yaqdiru. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang kehendaki, Allah juga yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang kehendakinya. Ya, terus gimana dong? Apakah berdosa orang tersebut? Enggak, dia sudah menjalankan, tapi kemampuannya udah gitu. Allah mengakhiri rezekinya. Jadi walaupun gimana pun, miskin itu tidak akan mungkin dibuang, tidak mungkin hilang dari permukaan bumi ini. Tidak mungkin orang kemudian harus jadi pengusaha semua. Ini saya sering mengkritisi para motivator tuh. Jangan jadi pekerja, tapi jadi pengusaha. Nah kalau jadi pengusaha semua yang kerjanya siapa? Yang benar aja. Jadi ma'isyatan
inna sa'yakum lasyatta. Dalam Al-Qur'an segitu, ya maisha kalian, cari nafkah kalian berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya Mas Imam jadi apa? Jadi pedagang gitu ya. Nah, saya jadi peneliti, kan nggak bisa nyambung. Ya kalau semuanya jadi pedagang semua, yang menyiapkan barangnya siapa? Yang jadi kuli panggulnya siapa? Yang macam-macam. Jadi ya udah, memang hidup ini kayak gini. Memang Allah menciptakan memang berbeda-beda gitu ya. Ini terima. Jadi ayat itu tidak sama sekali terkait dengan materi sebenarnya. Karena hukumnya berbeda. Yang dimaksud itu meninggalkan anak keturunan yang lemah itu bukan secara ekonomi, lemah akidahnya, lemah keimanannya. Dan sekarang banyak orang sebenarnya ekonominya maju kaya, tapi kalau anaknya ini tidak memiliki kemampuan atau anaknya tidak soleh ya gitu, itu malah celaka. Yang dipenjara sekarang ditangkap oleh KPK bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang miskin, orang-orang berpendidikan, orang-orang kaya raya, orang-orang berkecukupan. Kenapa kemudian dia ini? Apakah dia kemudian jadi menghancurkan harga dirinya dan keluarganya, bahkan keturunannya seterusnya? Itu bukan karena kelemahan secara ekonomi, tapi justru karena agamanya. Masalahnya di situ. Dia salah memahami dunia. Seakan-akan dia akan hidupnya kekal di dunia dengan harta yang dia miliki. Jadi Allah di jama'a amalan wa addada yasabu anna malahu akhlada, kan gitu dalam surat Al-Humazah. Jadi mereka kerjanya mengumpul-ngumpulin harta dan ngitung-ngitung harta. Dia anggap bahwa harta itu akan membuat dia hidup kekal. Ternyata enggak seperti itu. Kan gitu. Jadi yang dimaksud ayat itu sebenarnya kaitan jangan sampai lemah akidahnya, lemah ketaatannya pada Allah, lemah saksiannya, kepribadiannya. Karena miskin nggak ada masalah. Kalau dia orang yang bertakwa. Ya, sahabat Rasulullah yang sangat mulia, sangat sayang, sekaligus sepupu dan mantu beliau, namanya Ali karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib. Itu miskin. Miskin sampai dijulukin oleh beliau, oleh Rasulullah sebagai Abu Turab. Karena begitu ini nggak ada yang dimasak, nggak ada yang makan, ada yang puasa, kemudian tidur di masjid. Kemudian karena tidak pakai alas macam-macam, kemudian tepuk-tepuk karena banyak debu yang nempel di kulitnya. Disebut Abu Turab. Itu luar biasa. Mulianya. Bahkan orang Syiah melebih-lebihkan, berlebih-lebihan gitu, memuliakan Ali. Itu orang miskin. Bahkan ada doa ya, doa Rasulullah yang Ustadz pun tidak berani untuk bacanya itu. Allahumma hayyini miskinan wa amitni miskinan wa asni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan aku dengan orang-orang miskin dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku beserta orang-orang miskin. Itu Ustadz pun nggak mau baca doa itu. Ya, saya nggak pernah baca doa itu. Ya, artinya apa? Justru kalau ekonomi ya, justru miskin itu apa, hisabnya ringan. Miskin itu hisabnya ringan karena akan ditanya dua. Min aina tasabu aina anfaqo, dari mana diperoleh harta dan kemana diinfakannya? Kenapa dikeluarkannya? Kalau orang miskin kan cepat tuh. Karena jumlah sedikit. Tapi orang kaya panjang tuh. Karena banyak. Banyak. Pernah Abdurrahman bin Auf terkenal kan orang kaya zaman Rasulullah. Dipanggil Rasulullah. Ya Ibn Auf, innaka minal agniya wa satadkhulul jannah habwan. Wahai Ibn Auf, engkau orang kaya, nanti masuk surganya merangkak. Ya kalau kita disebut surga merangkak nggak apa-apa, yang penting masuk surga kan gitu ya. Tapi kalau kalau Abdurrahman bin Auf enggak, gemeter beliau. Ma'asna ya Rasulullah, apa harus berbuat ya Rasulullah? Faqridullah qardon hasan, berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Langsung beliau jual kebun seharga 50.000 dinar. 50.000 dinar itu 50.000 kali 4/4 gram emas. Berapa ya kalau rupiah? Berapa itu? Itu luar biasa. Jadi subhanallah. Jadi memang luar biasa para sahabat itu ya. Jadi menginspirasi. Jadi oleh karena itu makna dari ayat itu tidak ada hubungannya dengan ya. Memang ada orang miskin nih datang kepada Rasulullah menyerahkan emas sebesar jadi emas batangan ya sebesar telur. Kemudian Rasulullah bertanya karena diserahkan ya Rasulullah ini sedekah kami ya. Terus kata Rasulullah, bagaimana untuk keluargamu, anak istrimu? Apakah masih ada harta kamu untuk mereka? Enggak ada ya Rasulullah. Harta saya cuma ini doang. Oleh Rasulullah ditolak. Kami tidak butuh hartamu, maka gunakanlah untuk nafkah anak dan istrimu. Maka lebih baik engkau meninggalkan mereka dalam keadaan sejahtera ketimbang engkau berinfak tapi kemudian anak-anakmu akan meminta-minta, kadang dikasih, kadang ditolak oleh orang-orang. Itu.
Jadi kalau yang dimaksud kalau ekonomi paling dari itu dasarnya. Artinya memang Islam tidak menuntut orang yang tidak punya kemampuan untuk berinfak atau bersedekah. Gitu. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara itu kemudian kita menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil. Ingat, karena rezeki itu Allah yang ngatur. Dan kalau kita keluarkan, maka hukum air itu, kalau dikeluarkan, maka dari atas akan mengalir deras. Tapi kalau kita bendung, maka dari atas juga makin melemah, makin akan kering. Gitu. Jadi kalau siapa yang ingin layak menjadi penghuni surga, yungfikuna fisarra'i wadh-dharra'i. Ya, nggak takut. Kenapa? Nanti anaknya gimana? Anak saya itu ciptaan Allah. Hidupnya telah dijamin oleh Allah, telah dijatah oleh Allah. Ketika saya hidup pun saya tidak menjamin rezeki anak-anak saya, termasuk rezeki saya. Oleh karena itu apa yang saya khawatirkan meninggalkan anak saya. Kenapa? Karena dia makhluk Allah dan Allah telah menyiapkan untuk kehidupannya, telah menyiapkan rezeki mereka. Itu berarti pemikiran akidahnya benar. Jangan sampai dia tumpuk untuk 7 turunan, dia katakan anak saya nanti makan apa kalau saya meninggal. Nanti anak-anak saya gimana hidupnya kalau saya meninggal. Dikiranya dia yang menjamin rezeki dirinya dan juga anak-anak yang dia tinggalkan. Tidak sama sekali. Rizku biyadillahi wahdah. Rezeki itu dari Allah semuanya, termasuk untuk kita dan anak keturunan kita. Jangan khawatir. Walau alam. Ya, wah panjang ya, lengkap sekali. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Mira ya. Meskipun tidak menyalahkan yang sudah mentafsirkan itu, kalau bisa sih boleh disampaikan apa yang diajarkan Ustadz tadi ya. Ternyata kesimpulannya itu memang alhamdulillah Islam itu memberikan ajaran yang sangat lengkap menjawab semua permasalahan hidup itu Ustadz ya. Ya. Jadi kita berpikir, tidak lupa berzikir, berzikir rupanya tidak bisa dipisahkan karena itu mendasari cara berpikir, kemudian bisa mendasari cara bertindak. Rupanya itu misi dari Ustadz Sam, maka meminta serial akhlak. Nah itu yang harus dibenahi kira-kira ya. Mudah-mudahan Mas Igos nyatet terus ini baru serial kedua, nanti bisa berlanjut berikutnya. Ulil albab ini adalah berpikir, berzikir, bertindak. Alhamdulillah, tapi ini sudah 21.42, ini mau dilanjut sampai jam berapa ini ya? Masih seger. Masih seger Ustadz Syamnya, biasanya sudah ini, udah nanya waktu rupanya hari seger. Tapi harus nah ini ada yang kirim apa gini di chatnya ya, coba ada lagi nggak pertanyaan terakhir. Oh, rupanya sudah mau pamit semua Ustadz. Ya, memang tidak selesai. Ini mau serial berapapun tidak selesai karena ini mengiringi kehidupan kita. Tadi ada warning dari Ustadz, hati-hati yang kaya ini nanti sidangnya itu 500 tahun di belakang orang miskin, katanya gitu. Ya Ustadz ya. Saya suka bercanda sama Haji Heri itu, Haji jangan kaya-kaya karena itu bidangnya 500 tahun di belakang orang miskin. Itulah mudah-mudahan kita diberikan nikmat kaya bisa bersedekah, yang miskin tidak stres juga karena semua ada hitungannya. Baik Ustadz, saya tidak simpulkan karena semua daging semua, kalau disimpulkan malah hilang nanti maknanya. Kita tutup saja ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada yang tanya satu lagi, siapa? Mungkin langsung saja nggak pakai chat. Nah kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sudah, berarti sudah mulai persiapan energi besok pagi perjalanan. Baik Ustadz, silakan ditutup doa, sekaligus doa penutup majelis ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kita bisa optimalkan untuk bekal kita kehidupan akhirat nanti. Jadi semua yang kita miliki, kesehatan, harta, anak-anak dan semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah, menjadi orang-orang yang semakin soleh dan semakin soleh, sehingga ketika Israel datang menjemput kita dalam keadaan baik atau husnul khatimah.
Amin. Juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Buka videonya, saya mau foto dulu ini. Ada Yana. Silakan. Ya, buka kamera, di foto. Laporan. Kalau sudah buka kamera, jangan lupa senyumnya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih Mas Isman. Terima kasih Sehat selalu. Mudah-mudahan Terima kasih semuanya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang ingin live dulu ya, mudah-mudahan perjalanan kita besok lancar. Assalamualaikum.